Assalamualaikum, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar ilmupreneur di seluruh dunia? Saya harap hari ini Anda masih tetap semangat untuk menjalani bisnis yang sangat luar biasa ini. Oke, para ilmupreneur, materi perdana malam ini dalam rangka menuju 15 minggu mendapatkan hasil 1 miliar adalah grid prospecting. Oke. Bagaimana cara yang benar mengawali prospek atau cara yang benar untuk prospek di bisnis ini? Baik, Bapak Ibu, kalau kita bicara prospecting adalah hal yang utama sekali di bisnis ini. Diibaratkan sebuah toko, ya, bagaimana orang akan membeli jika toko Bapak Ibu tutup? Nah, bagaimana orang akan membeli jika Bapak Ibu tidak pernah promosi? Jadi di bisnis ini, ketika Bapak Ibu tidak melakukan promosi, tidak melakukan prospecting, siapa yang akan mengenal bisnis Bapak Ibu? Nah, seperti yang saya bilang tadi, seperti ibaratkan sebuah toko. Lalu bagaimana sih cara prospek yang baik, ya? Cara prospek yang baik di bisnis network marketing? Tentunya Bapak Ibu sudah cukup paham tentang prospecting ini, tetapi tidak ada salahnya barangkali kalau kita malam ini mengulang kembali, mereview kembali, mengingat-ingat kembali, karena tidak ada lagi keindahan selain sebuah kenangan yang luar biasa, Bapak Ibu, ya? Oke. Bagaimana prospek yang baik? Tentunya sebelum Bapak Ibu melakukan prospecting pada calon konsumen, calon member, hal yang harus Bapak Ibu perhatikan, hal yang harus Bapak Ibu lakukan, pertama adalah Bapak Ibu harus betul-betul menguasai tentang knowledge. Knowledge apa, Bapak Ibu? Pastinya knowledge perusahaan kita. Bapak Ibu harus mengetahui sedetilnya tentang perusahaan kita, legalitasnya, kemudian factory-nya, kemudian ownernya. Dan sungguh luar biasa Bapak Ibu, hari ini kita bergabung di perusahaan yang baru berulang tahun ketiga kemarin, ya. Tetapi patut kita syukuri bahwa perusahaan kita sudah memiliki izin yang lengkap sekali, Bapak Ibu. Sehingga dalam melakukan prospek ini, Bapak Ibu tidak perlu ragu lagi
tidak perlu ragu lagi, karena semua legal aspek sudah kita miliki Bapak Ibu. Kemudian kejelasan owner kita, CEO kita ya, yang selalu hadir di setiap pertemuan, yang aktif di banyak kegiatan, di grup-grup WhatsApp Bapak Ibu semua, grup Instagram. Nah, lalu knowledge berikutnya yang harus Bapak Ibu kuasai adalah produk ya. Produk hanya sebagai pemula, dalam artian jika Bapak Ibu baru bergabung di bisnis ini, tentunya produk kita semuanya hari ini sudah lebih dari 14 ya, dan tidak harus semuanya Bapak Ibu yang baru bergabung ataupun baru memulai di bisnis ini untuk mengetahui semua jenis produk. Paling tidak 2 atau 3 produk yang dijadikan andalan buat Bapak Ibu melakukan prospecting untuk melakukan penawaran. Produknya bisa Bapak Ibu pilih sesuai dengan testimoni. Baiknya adalah testimoni pribadi, jadi bukan katanya Bapak Ibu, bukan katanya saya menggunakan Imogen M, bukan katanya istri menggunakan Imogen Mango, bukan katanya pakai sabun dan sebagainya, tetapi betul-betul Bapak Ibu mencoba menggunakan, dan akhirnya testimoni pribadi itulah yang akan membuat Bapak Ibu dalam melakukan prospecting akan menjadi sungguh-sungguh, karena bukan bahasa katanya, tapi Bapak Ibu sendiri yang betul-betul mengalami, sehingga testimoninya adalah testimoni pribadi yang luar biasa Bapak Ibu. Oke. Lalu kaitannya dengan bisnisnya sudah barang tentu, sudah pasti Bapak Ibu harus mengenal seluk-beluk sistem bisnisnya. Seluk-beluk sistem bisnisnya, dari mulai bagaimana cara bergabung, tentunya cara bergabung kita ya, sangat mudah ya, karena dengan membeli satu produk saja dari sekian belas produk hari ini, satu produk saja Bapak Ibu beli, itu sudah pasti sudah Bapak Ibu terinput untuk mengikuti di bisnis Imogen ini Bapak Ibu ya. So selanjutnya, setelah kita bergabung, terinput ya, di bisnis ini, ada bonus, ada komisinya yang pasti Bapak Ibu harus pahami, sampai bagaimana Bapak Ibu mendapatkan IBOLE dari mulai diamond sampai dengan Royal Crown. Nah, jadi sangat harus betul Bapak Ibu pelajari tentang knowledge. Saya ulangi biar lebih ingat. Satu adalah perusahaan, kemudian produk, dan berikutnya adalah marketing plan. Sehingga ketika Bapak Ibu sudah betul-betul menguasai ketiga hal tersebut, Bapak Ibu ketika melakukan prospecting
tidak akan ada kendala bahasa yang akan menjadikan Bapak Ibu grogi dalam melakukan sebuah prospek. Dan selanjutnya Bapak Ibu, yang harus barangkali Bapak Ibu pahami hari ini adalah merubah cara, merubah pola. Lebih jauhnya adalah merubah pola. Karena seringkali saya dengar di luar sana, bukan di grup kita ya, ada cerita, ada bahasa bahwa prospek kita adalah mangsa. Wah, luar biasa. Mau kemana bro? Kejar mangsa. Luar biasa. Dan ingat Bapak Ibu, hukum rimba pasti berlaku. Kalau kita mengejar mangsa, satu saat kita akan dimangsa. Jadi yuk kita coba luruskan, kita coba samakan persepsi kita tentang sebuah prospecting, bahwa prospek kita adalah bukan mangsa kita, prospek kita bukan korban kita, mereka adalah partner kita. So Bapak Ibu, ada cara bagaimana Bapak Ibu prospek tidak prospek. Waduh, bagaimana ceritanya Bapak Ibu prospek tapi tidak prospek ya? Prospek tapi tidak prospek, bagaimana caranya? Nah, sebelum saya bicara bagaimana prospek tapi tidak prospek, atau bagaimana merekrut atau closing tanpa kata tidak, saya akan mengingat kembali, mungkin Bapak Ibu juga pernah mengalami. Dulu kita diajarkan upline kita, termasuk saya Bapak Ibu. Ya, saya baru memulai bisnis ini, upline saya bilang siapa saja yang ketemu, yang penting ada nafasnya, kamu prospek. Luar biasa. Salah nggak? Malam ini kita tidak bicara benar atau salah. Malam ini kita akan bicara suatu hal yang lebih baik ya. Jadi bukan salah bahwa siapa saja yang ketemu, yang penting ada nafasnya, kita prospek. Bukan itu ya. Itu juga tidak salah Bapak Ibu. Apalagi kita mengajarkan kita untuk selalu melakukan prospecting, untuk selalu melakukan prospecting, daripada kita tidak ada kegiatan, kita tidak melangkah, kita tidak melakukan upaya, melakukan usaha. Lebih baik kita prospecting. Itu yang diajarkan oleh upline kita, upline saya ya. Yang penting ada nafasnya. Nah, seluruhnya lebih jauh lagi, yang lebih hebat ya, ada beberapa infopreneur kalau saja ayam ada KTP-nya di prospek. Wah, luar biasa ya. Artinya apa? Artinya bahwa semua orang, siapa saja adalah prospek potensial. Betul gak sih? Ya nggak salah juga. Intinya tadi yang penting kita berdoa. Tetapi ada yang lebih baik dalam melakukan sebuah prospecting, sehingga mereka tidak kuasa untuk menolak Bapak Ibu.
Jadi bagaimana caranya Bapak Ibu? Begini caranya Bapak Ibu. Sejatinya yang kita jual dalam hal prospecting adalah bukan perusahaan, bukan produk, bukan marketing plan atau sistem bisnis yang baik. Sejatinya yang kita jual adalah diri kita, Bapak Ibu. Waduh, kok jadi jual diri ya? Jangan negatif. Artinya yang dijual diri kita ini adalah kepercayaan kita. Kepercayaan kita, jati diri kita, citra diri kita, itu yang sebetulnya dijual. Perusahaan, produk, marketing plan itu hanyalah sebuah perwujudan, hanya sebuah sarana saja untuk prospek. Sejatinya kembali saya bilang, yang dijual adalah diri kita, kepercayaan kita. Makanya hati-hati menjaga sebuah kepercayaan. Oke, sudah siap bagaimana menjual diri kita? Oh, gimana caranya? Oh, banyak sekali Bapak Ibu. Contoh, ketika Bapak Ibu masuk di pengenalan kemarin saya bilang menyelam, menyelam di Facebook atau menyelam di bahasanya. Kita jual diri kita artinya adalah kita perkenalkan diri kita di hal-hal yang positif, di hal-hal yang baik, Bapak Ibu. Kelebihan-kelebihan kita, sehingga ketika orang mulai percaya dengan kelebihan kita, dengan kebaikan kita, dengan ketulusan kita, yakinlah Bapak Ibu, ini akan sangat mudah sekali Bapak Ibu dalam melakukan closing. Karena pada akhirnya produk, marketing plan tidak mereka lihat. Yang mereka lihat adalah citra Bapak Ibu sendiri. Jadi hari ini banyak sekali cara bagaimana Bapak bisa menjual diri, menjual citra diri. Bapak Ibu bisa membuat akun YouTube barangkali. Bapak Ibu di sana melakukan banyak hal yang sifatnya mungkin ngevlog A, ngevlog B. Yang penting orang kenal dulu dengan Bapak Ibu. Ketika mereka sudah sangat kenal dengan Bapak Ibu, saya bilang tadi, closing akan jauh lebih mudah ketimbang Bapak Ibu langsung to the point, ngomongin produk, ngomongin marketing plan, ngomongin perusahaan, bla 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 bla. Dan saya yakin kebanyakan Anda hari ini, para hipopreneur, orang join sebelum mungkin banyak testimoni hari ini, yang dilihat oleh mereka adalah kepercayaan Anda semua, kepercayaan hipopreneur semua. Apalagi 15 minggu ke depan kita akan melakukan prospecting yang tidak
sama sekali Bapak Ibu kenal orangnya, yang tidak sama sekali kenal orangnya, karena kita akan merubah pola selama 15 minggu ke depan. Bapak Ibu hanya bekerja secara online saja. Boleh gak saya kerja offline? Oh boleh Bapak Ibu, silahkan. Jadi jangan lantas, wah ini bintang nih nggak boleh, ini aku kerja offline, harus online. Oh tidak Bapak Ibu. Tapi yakinlah Bapak Ibu, dengan keadaan hari ini seperti ini, sepertinya kita akan lebih baik jika melakukan prospecting di rumah saja. Oke? Ya, kita lanjut. Dan Bapak Ibu jangan lupa bahwa di dunia ini ada sebuah hukum tarik menarik, hukum law yang dikatakan oleh mereka adalah law of attraction. Bagaimana hukum tarik menarik, hukum tarik menarik. Jadi seperti apa sih hukum tarik menarik ini? Pastinya Bapak Ibu, jika Bapak Ibu mengawali dengan benar, insya Allah saya yakin Bapak Ibu akan dikelilingi oleh orang-orang yang benar, bahwa di dunia ada sebuah lingkaran magnet Newton portal yang tidak sejalan dengan Bapak Ibu semua, pelan-pelan akan menyingkir. Ketika Bapak Ibu merasa yakin bahwa Bapak Ibu benar menjalankan prospek ini, menjalankan bisnis ini, tidak ada kata untuk mengakali, tidak ada bahasa menjadikan mereka pekerja kita, atau mungkin di luar sana saya dengar ya, bisnis MLM kenapa jadi banyak duit? Oh saya pelihara tuyul. Siapa tuyulnya? Dolen. Waktu dolen dikatakan tuyul, luar biasa. Aduh, untungnya di mungkin nggak ada yang kayak gitu di luar sana. Jadi mereka bilang, wah guru saya banyak di rumah saja, karena saya banyak tuyul. Tuyul siapa? Dolen. Oh luar biasa, kok dolen dibilang tuyul. Jadi kita bicara mitos saja pada mereka. Oke, kembali ya kalau attraction ya. Yuk Bapak Ibu, kita mulai bisnis ini dengan cara yang benar, dengan sebuah keikhlasan, dengan kejujuran, dengan hati yang baik. Insya Allah Bapak Ibu akan dikerumuni oleh orang-orang yang baik, oleh orang-orang yang baik. Yakin itu Bapak Ibu. Oke, sudah mulai ketemu bagaimana cara prospeknya. Nah, yang harus Bapak Ibu lakukan adalah bagaimana saya bilang tadi, prospek tanpa prospek, atau bagaimana merekrut dan closing tanpa kata tidak. Yang harus Bapak Ibu lakukan, yang harus Bapak Ibu gali adalah kebutuhan, need, kebutuhan calon prospek. Apa sih kebutuhan mereka? Kebutuhan akan kesehatan, kebutuhan akan pekerjaan, kebutuhan akan penghasilan, kebutuhan akan pertemanan, dan banyak sekali kebutuhan mereka. Sehingga ketika Bapak Ibu mampu menggali kebutuhan mereka dan Bapak Ibu bisa menyambungkan, bisa menyinkronkan, bisa menjembatani kebutuhan-kebutuhan mereka, 100% closing di tangan Anda semua Bapak Ibu.
silahkan lakukan, do it. Cari kebutuhan mereka apa saja. Nah, ini sebelum saya mulai, bagaimana Bapak Ibu punya tugas ya, di pertemuan pertama ya, dalam 15 minggu ke depan, masih bicara tentang prospecting. Bapak Ibu, ada 10 tips bagaimana Bapak Ibu prospek. Baik melalui telepon ataupun chatting, ya, baik online ataupun offline ya. Yang pertama Bapak Ibu, lakukanlah prospecting, jangan pernah berfokus pada hasil Bapak Ibu. Jadi jangan berfokus pada hasil Bapak Ibu. Ketika saya mencapai suatu target, yang saya nilai adalah bagaimana cara saya mencapai target tersebut Bapak Ibu. Banyak orang yang menilai sesuatu pada hasil akhirnya, namun Bapak Ibu, saya pribadi menilai sesuatu itu dari prosesnya Bapak Ibu. Demikian juga ketika Bapak Ibu mencari prospek, janganlah berfokus pada hasil Bapak Ibu. Apakah nanti calon prospek Bapak Ibu menerima atau tidak? Yang penting adalah Bapak Ibu membangun hubungan dengan calon prospek. Karena Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu berfokus pada hasil, maka ketika nanti Bapak Ibu ditolak, Bapak Ibu akan menjadi galau, Bapak Ibu akan down, dan akhirnya Bapak Ibu akan menjadi canggung ketika melanjutkan percakapan dengan calon prospek tersebut. Karena Bapak Ibu berharap dia selalu berharap untuk bergabung, berharap berhasil. Jadi yang terpenting adalah Bapak Ibu membina dulu hubungan, closing urusan berikutnya. Karena ketika Bapak Ibu tercipta hubungan yang baik, closing akan jauh lebih mudah. Jadi ketika Bapak Ibu hanya fokusnya ke hasilnya saja, maka Bapak Ibu akan terkesan memaksa pada akhirnya. Dan ini akan kelihatan Bapak Ibu. Bagaimana ketika Bapak Ibu betul-betul datang ke satu tempat prospecting, yang penting gua harus closing. Bagaimana caranya? Saya harus closing. Dengan apapun, dengan cara apapun. Nah, ini saya sangat berusaha memaksa. Cara prospek yang baik adalah go with the flow. Mengalir saja Bapak Ibu, santai saja. Yang penting adalah
tadi, membina hubungan. Oke. Yang kedua, Bapak Ibu, tips yang berikutnya adalah jangan menjadi seorang pemburu. Jangan menjadi seorang pemburu prospek. Kenapa Bapak Ibu? Karena ketika kita keluar rumah berpikir hanya untuk berburu prospek baru, dan prospek fokusnya adalah sama prospek tersebut bisa bergabung atau membeli produk Bapak Ibu, itu berarti, mohon maaf, mindsetnya sudah kurang benar, Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu berpikir hanya untuk memburu prospek saja, maka Bapak Ibu benar-benar akan menjadi seorang pemburu. Bapak Ibu akan haus prospek. Yang terjadi adalah akan menjadi seorang yang butuh banget dan seorang yang menekan. Bagaimana caranya? Dan ini akan cenderung Bapak Ibu akan menjadi seorang pemaksa, karena memaksa orang untuk ikut bergabung. Dan ini kurang bagus Bapak Ibu. Ya. Okay. Untuk berburu prospek, tapi bukan itu yang penting Bapak Ibu. Ada hal yang jauh lebih penting yang perlu Bapak Ibu tanamkan di mindset Bapak Ibu, yaitu berbagi solusi. Berbagi solusi. Entah itu solusi dari produk kita, atau solusi dari peluang bisnis kita. Jadi yuk kita rubah mindset kita rubah pola pikir kita ketika kita keluar rumah atau ketika kita melakukan prospecting via online, Facebook, WA dan sebagainya. Yang tertanam dalam pikiran Bapak Ibu adalah, saya ingin berbagi sesuatu kepada orang lain. Oke, Bapak Ibu. Terus berikutnya ada jangan memberikan informasi yang berlebih Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu sudah prospek, tahan diri Bapak Ibu. Jangan memberikan informasi yang terlalu berlebih. Wow, saking semangatnya Bapak Ibu ceritakan banyak hal. Informasi dari A sampai Z, detail sekali. Luar biasa. Jadi jangan terlalu mengumbar informasi Bapak Ibu. Jangan terlalu hiperbola terhadap peluang bisnis Bapak Ibu. Kenapa? Ketika Bapak Ibu terlalu mengumbar informasi, entah itu mengenai kualitas produk ataupun tentang keuntungan bisnis, bisa jadi hal itu akan membuat calon prospek Bapak Ibu menolak. Wah, baik. Secara psikologi, pada dasarnya kita sebagai manusia tidak suka bila orang lain menjual sesuatu pada kita secara langsung, karena kita bakal merasa dimanfaatkan
atau merasa orang lain mengambil untung dari kita. Jadi sampaikan informasi sewajarnya saja, jangan terlalu berlebihan. Berikutnya, jadilah diri Anda sendiri. Nah, kok jadi diri Anda sendiri ya? Jadilah diri Anda sendiri. Ketika Bapak Ibu melihat mentor upline Bapak Ibu melakukan prospecting, dalam benak Bapak Ibu mungkin berpikir, wah saya harus meniru gaya dia, wah saya harus begitu caranya nih, polanya kayak gini, gaya ngomongnya, berpakaiannya, dan seterusnya. Dan Ibu berpikir dengan mengikuti cara mentor Bapak Ibu, dengan mengikuti cara prospek upline Bapak Ibu akan bisa closing seperti yang dilakukan oleh upline Bapak Ibu. Jadi salah menunggu orang lain? Oh tidak juga Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh meniru gaya upline Bapak Ibu, tapi jangan 100% Bapak Ibu tiru. Karena ketika Bapak Ibu mulai ingin menduplikasi 100% gaya bicara Bapak Ibu, upline Bapak Ibu, cara berpakaian dan sebagainya, Bapak Ibu akan menjadi orang lain, bukan diri Bapak Ibu. Dan banyak nanti kecanggungan ketika Bapak Ibu melakukan percakapan, karena Bapak Ibu memaksakan cara orang lain, Bapak Ibu memaksakan bahasa orang lain dalam perspektif, padahal Bapak Ibu tidak mau melakukannya. Jadi mengalir saja, menjadilah diri kita apa adanya dengan cara kita, karena yakin setiap diri pasti punya kelebihan Bapak Ibu. So be yourself. Terus mengimprove diri. Yang penting isi dengan pengetahuan, isi dengan knowledge. Yakin Bapak Ibu akan bisa mengalir perspektif dengan cara dan gaya Bapak Ibu sendiri. Berikutnya Bapak Ibu ingat, jangan berusaha meyakinkan orang. Loh, kita kan lagi prospek, kenapa dilarang untuk meyakinkan orang? Nah, ini Bapak Ibu yang paling sering dilakukan oleh para pebisnis network marketing, termasuk saya dulu. Kita berbagi pengalaman. Kita cenderung memaksa dan berusaha meyakinkan orang lain untuk membeli produk atau untuk bergabung di bisnis kita. Yakinlah Bapak Ibu, cara seperti ini membuat banyak orang menjadi berpikiran negatif. Seperti yang saya ulas tadi, yang penting prospek kita atau fokus dari prospecting kita
kita adalah berbagi Bapak Ibu. Ingat, berbagi. Kita berbagi film, cerita, atau lain. Gimana sih cirinya Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu itu tahu bahwa Bapak Ibu sedang dalam kondisi menyakitkan orang, cirinya adalah ketika Bapak Ibu berusaha untuk menjadikan orang lain sebagai dol lain saat itu juga. Atau Bapak Ibu berusaha untuk menjual produk saat itu juga, maka saat itu Bapak Ibu sedang dalam kondisi benar-benar meyakinkan orang. Gimana ya? Prospecting nggak boleh meyakinkan orang. Lambat laun Bapak Ibu akan paham maksud saya. Selanjutnya, sedikit bicara, banyak mendengar. Karena sebelum ini barangkali Bapak Ibu melakukan prospecting, ngomong terus, bicara terus, tidak memberikan kesempatan calon prospek Bapak Ibu untuk bicara. Padahal Bapak Ibu, sedikit bicara itu adalah hal yang luar biasa. Lebih baik Bapak Ibu tidak terlalu banyak memberikan informasi yang berlebih pada calon prospek. Mengapa Bapak Ibu harus sering mendengar mereka bicara? Mengapa? Jawabannya adalah agar kita lebih mengenal calon prospek kita, agar kita mengerti problem mereka apa saja, agar kita paham kebutuhan mereka apa saja. Jelas loh. Ya contohnya ketika Bapak Ibu mulai mengenal atau mengetahui problem hidup calon prospek Bapak Ibu bisa sharing mengenai solusinya yang dapat diberikan oleh mungkin bisnis kita, atau solusi keuangan, atau solusi kesehatan, atau yang lainnya. Jadi mulai ke depan lebih banyaklah mendengarkan prospek Bapak Ibu. Oke. Berikutnya adalah Bapak Ibu harus mampu mengatur jadwal demi jadwal. Kenapa Bapak Ibu? Mungkin Bapak Ibu berpikir setiap kali bertemu calon prospek langsung bisa closing. Maaf, jika Bapak Ibu punya pemikiran seperti itu, ini kurang benar. Justru Bapak Ibu,
persentasenya closing paling besar itu terjadi pada saat kita sedang melakukan follow up prospek, bukan seketika. Oleh karena itu Bapak Ibu lebih baik untuk menjadwal pertemuan atau telepon jika online, bila memang hari ini calon prospek tidak dapat kita follow up, mungkin Bapak Ibu bisa mengatur jadwal kapan mereka bisa kita follow up. Tapi ingat ya Bapak Ibu, follow up harus wajar dan tidak berlebihan. Misalnya Bapak Ibu setiap hari nih, atau setiap saat dalam satu hari Bapak Ibu follow up bisa 3 kali, 4 kali. Jika ini Bapak Ibu lakukan, ini akan membuat proses Bapak Ibu memasang benteng penolakan besar-besar. Jadi santai saja Bapak Ibu. Ingat, jangan terlalu karena proses follow up yang dilakukan dengan cara yang baik Bapak Ibu akan memicu kepercayaan. Berikutnya Bapak Ibu, penting jangan pernah gugup, karena ketika Bapak Ibu merasakan gugup, maka orang lain akan dapat dengan mudah merasakan. Karena secara otomatis Bapak Ibu, suara kita, cara bicara kita, bahkan bahasa tubuh kita juga akan menjadi sangat aneh ketika Bapak Ibu gugup. Jadi ketika melakukan prospecting, jangan terlalu banyak berpikir, mengalir saja. Fokus untuk sharing tentang nilai pada calon, dan santai saja ngobrol serta mendengarkan mereka bercerita tadi. Terakhir Bapak Ibu, cari problem mereka dan tawarkan solusi. Jadi sebetulnya Bapak Ibu gampang sekali cara untuk menawarkan peluang bisnis atau solusi kita atau tentang produk kita Bapak Ibu. Yang penting kita harus tahu apa masalah yang mereka hadapi. Kemudian kita bagikan apa yang dapat kita lakukan kepada mereka. Apa yang kita bisa perbuat untuk mengatasi problem mereka. So Bapak Ibu, bersiap-siap saja. Kenapa? Karena situasi saat ini banyak sekali karyawan yang dirumahkan Bapak Ibu. Jadikanlah mereka mitra kita. Satu hal Bapak Ibu, yuk mulai besok Bapak Ibu, jangan bicara mereka adalah domain kita. Yuk kita bicara mereka adalah mitra kita. Ini akan menjadi enak didengar Bapak Ibu, daripada Bapak Ibu bicara ini adalah domain saya. Kalau orang yang mengajak Bapak Ibu memanggil apa yang monggo saja, terserah saja. Tapi yuk dalam melakukan pola pembinaan kita ke bawah, jangan pernah
bicara kepada mereka, itu adalah domain kita. Akan lebih enak, mereka adalah mitra kita. Ya, cari problem mereka dan tawarkan solusi. Jadi ketika kita sudah tahu problem mereka, kita tawarkan solusinya, dan ini akan menjadikan kita lebih mudah untuk melakukan closing. Gimana sih cara menggali problem? Saya yakin Bapak Ibu punya cara tersendiri, punya cara sendiri untuk mengerti problem mereka. Yang penting lakukan dengan cara Bapak Ibu sendiri. Jadilah diri Bapak Ibu. Oke. Mudah-mudahan materi ini bisa sangat membantu Bapak Ibu untuk prospek ke depan. Dan 15 minggu di pertemuan pertama, silakan Bapak Ibu siapkan alat tulisnya. Ini hanya memakan waktu tidak kurang dari 10 menit karena harus melakukan pekerjaan untuk 1 minggu ke depan. Oke. Siapa Bapak Ibu? Pertama Bapak Ibu, silakan tuliskan nama Bapak Ibu di selembar kertas. Kedua, tuliskan tanggal memulai Bapak Ibu memulai program 15 minggu. Tulis tanggalnya, jamnya, dan seterusnya. Ketiga, siapkan kolom untuk ditandatangani. Besok lusa jika sempat nanti ditandatangani oleh orang yang mengajak Bapak Ibu semua dan ditandatangani oleh mitra Bapak Ibu semua nanti. Oke. Jadi tuliskan hari ini tanggal berapa, bla bla bla. Siapkan kolom tanda tangani. Dan berikutnya apa alasan Bapak Ibu bergabung di bisnis Imogen? Tuliskan. Alasan Bapak Ibu bergabung di bisnis Imogen, silahkan tuliskan. Berikutnya, apa harapan Bapak Ibu untuk Imogen ke depan? Gampang kan? Oke. PR selanjutnya dari hari ini sampai minggu depan, kita akan ketemu hari Minggu dari sekarang, 1 minggu dari sekarang. Bapak Ibu listing daftar orang baru. Listing daftar orang baru, silakan cari orang sebanyaknya di Facebook, atau silakan cari teman sebanyaknya masuk di WA group, atau cari teman sebanyaknya di Instagram, link dan sebagainya. PR minggu pertama adalah Bapak Ibu mencari minimal 50 orang list teman baru. 50 orang sedikit sekali. Siapa Bapak Ibu? 50 orang 50 orang minggu pertama. Begitu sudah ketemu 50 orang tadi,
coba terapkan cara prospecting tadi. Dan saya akan evaluasi minggu depan berapa orang yang closing. Evaluasi bagaimana kendala Bapak Ibu nanti menghadapi calon prospek. Kita evaluasi bersama, kita sharing bersama bagaimana Bapak Ibu menghadapi mereka, alasan mereka bergabung juga. Nah, kita akan sharing minggu depan. Pastinya Bapak Ibu ingat, 15 minggu bukan waktu yang lama, tetapi 15 minggu akan berlalu begitu saja. 15 minggu akan menjadi sia-sia ketika Bapak Ibu tidak melakukan pola yang benar. So, kita akan mulai dengan pola yang benar besok. Buat PR-nya, kita evaluasi minggu depan. Saya akan siapkan materi berikutnya untuk minggu depan. Dan saya akan siapkan PR baru untuk Bapak Ibu untuk minggu depan. Dan insya Allah mudah-mudahan minggu depan panduan bisnis Bapak Ibu 15 minggu sudah selesai dikerjakan, sehingga Bapak Ibu nanti tinggal mengikuti polanya yang ada di buku panduan, dan kita akan sharing setiap minggu dengan panduan tersebut. Oke Bapak Ibu, 1 jam sudah saya sharing dengan Bapak Ibu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini betul-betul bisa membantu Bapak Ibu. Intinya adalah kita tetap fokus, tetap semangat, jangan pernah menyerah Bapak Ibu. Biarkan situasi hari ini menjadikan lompatan kita untuk jauh lebih maju, untuk jauh lebih baik. Jika kita bisa untuk berbuat dari rumah, kenapa tidak? Jika kita bisa menghasilkan dari rumah, kenapa tidak? Oke Bapak Ibu, salam sukses, salam satu komando, Imogen Jos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.